Salam, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang masih setia menunggu. Kita hari ini akan menyampaikan yang pertama bahwa penanganan perkara sampai saat ini masih tetap berjalan. Sekaligus ini sebagai penepis bahwa tidak ada perkara yang dipeti kemaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pergantian pimpinan bukan karena wujud kongko-riko, tapi ini adalah kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga, hari ini Pak Kajari akan menyampaikan sebagai wujud komitmen selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sorong yang baru bahwa apa yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan yang sebelumnya akan diteruskan oleh Pak Kajari sendiri. Dan hari ini kita akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait pengadaan puslit di Kabupaten Tambrau tahun anggaran 2016 untuk kronologis dan apa saja yang terkait hasil pemeriksaan mungkin akan disampaikan oleh Kasubsi Penyidikan Pak Stevi. Silakan. Ya baik, terima kasih rekan-rekan media terkait dengan ekspos pada saat ini, khususnya untuk kegiatan pengadaan puskesmas keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau pada tahun anggaran 2016, di mana untuk pekerjaan ini nilai pekerjaannya sebesar 2,1 miliar lebih. Dan dalam pekerjaan ini yang dikerjakan oleh saudara YAW selaku Direktur CVR, di mana kegiatan ini mulai dari progres pekerjaan tidak pernah dilakukan proses pelelangan. Kemudian selaku kuasa pengelolaan dan juga selaku Kadis Kesehatan, PT menunjuk CVR sebagai pemenang lelang kegiatan pengadaan puskesmas keliling tahun 2016, di mana untuk kegiatan tersebut ada kurang lebih pekerjaan ini dalam progres uang muka sampai terakhir 100%. Tahap pertama sebesar 653.526.000 rupiah. Kemudian pencairan kedua sebesar 653.526.000. Kemudian pencairan ketiga sebesar 653.526.000 rupiah. Kemudian pencairan yang terakhir sebesar 57.183 rupiah, di mana pekerjaan ini dalam langkah-langkah tindakan penyidikan. Kemudian kita coba melakukan konfirmasi ke BPKP. Hasil perhitungan dari BPKP nilai kerugiannya sebesar 1.950.676.090 rupiah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari sisi penyelidikan dan juga kronologis pekerjaan yang dikerjakan oleh CVR. Terima kasih. Bagaimana komitmen kita bersama bahwa apa yang telah dikerjakan oleh pejabat lama akan saya tingkatkan dan saya lakukan. Maka pada hari ini dan hasil penyidikan kita mendatangkan dalam kasus Muslim Tambrau tahun 2016 ada 4 tersangka. Pertama, berinisial PT sebagai kuasa pengadaan. Yang kedua, berinisial OB sebagai BPK. Yang ketiga, berinisial
YAW sebagai rekanan atau pihak ketiga. Yang keempat, berinisial KK sebagai staf dari pihak ketiga. Kemudian hari ini kami akan melanjutkan pemeriksaan untuk segera secepatnya kita limpahkan ke pengadilan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk kasus pelanggaran Puslim pada Dinas Kesehatan Tamral tahun 2014. Demikian. Oke, jadi untuk spesifiknya Puslim pekerjaan apa? Pengadaan. Pengadaan. Ada ya. Nanti dia punya pokok perkara nanti tetap setelah dipenyidikan. Jadi sekarang hanya gambaran saja. Kita tidak bisa menyampaikan sampai ke dalam, tapi yang penting adalah penetapan tersangka yang kami tetapkan nanti akan berproses sampai pemberkasan dan pelimpahan ke pengadilan. Apakah tombol ini akan ditahan? Tombol tersangka ini ditahan? Untuk tersangkanya Akan ditahan? setelah ditetapkan tersangkanya langsung ditahan. Nanti pertimbangan dari tim penyidik, karena syarat untuk penahanan itu kan demi menghilangkan barang bukti, melalui perbuatannya. Nah, ada berapa tiga hal itu. Nanti akan ada pendapat dari tim kepada saya dalam hal penulisan kelanjutan. Ya. Ini pengadaannya 100% tidak ada atau memang ada hanya berapa unit yang diadakan? Bagaimana? Untuk pengadaan Puslimnya ini berupa ambulans atau apa? Kendaraannya berupa apa? Kendaraan roda 4 atau kapal? Untuk kegiatan pengadaan puskesmas keliling ini dalam bentuk speedboat, kapal. Itu 100% tidak ada atau ada hanya beberapa aja? Markup Cuma mungkin. satu aja yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tamral. Disebut markup Tapi berapa? fisiknya ada ya? Kalau masalah fisik nanti ahli yang menjelaskan. Yang jelas ini pengadaannya berkaitan dengan pengadaan speedboat yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk puskesmas keliling. Terkait masalah jenis segala macam biar ahli nanti yang menjelaskan. Kendala untuk pengungkapan kasus ini kan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sampai sekitar 5 tahun, ada kendala nggak dalam proses pengungkapan perkara ini? Terkait kendala ini bukan melihat sejak kapan tahun anggaran untuk Pusling ini dianggarkan, tapi kami melakukan proses penyelidikan sejak tahun 2019, dan untuk kendala saat ini itu kendala teknis karena memang sebagian saksi pun ada yang ada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Tapi kendala-kendala itu masih bisa diatasi oleh tim dan mudah-mudahan untuk ke depan pun dalam hal proses pemberkasan sampai dengan proses pelimpahan tidak ada kendala. Tapi untuk 4 tersangka ini masih di wilayah Sorong atau luar daerah juga? Masih di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Kalau untuk pasalnya sendiri, pasal yang disangkakan. Ya, untuk pasal yang disangkakan pasal 2 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk seluruh tersangka. Untuk seluruh tersangka ya. Ancaman hukuman berapa tahun penjara? Ancaman hukuman minimal 4 tahun untuk pasal 2. Berarti setelah ini masih ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan tersangka ya? Tahapannya nanti kita akan melakukan beberapa kali pemeriksaan untuk pemenuhan pemberkasan. Tetap nanti kita akan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka juga pasti kita akan lakukan.